Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana memberi tugas kepada mahasiswa di e-learning yayankediri.ac.id. Oke, seperti biasa, saya akses e-learning.yayankediri.ac.id, kemudian saya login. Saya login sebagai posisi dengan status dosen, ya. Oke, saya lihat all course saya di ekonomi bisnis di prodi ekonomi syariah. Oke, saya akan mencoba memberi tugas kepada mahasiswa saya kewirausahaan yang kelas B. Ini sebagai contoh. Saya klik. Kemudian saya sudah punya beberapa tema perkuliahan seperti yang sudah kita bahas beberapa di video sebelumnya. Nah, di pertemuan keempat ini, misalnya saya asumsinya memberikan tugas. Oke, saya turn edit on dulu. Oke, pertemuan atau topik keempat ini adalah tugas pertama misalnya. Oke, saya enter. Kemudian add an activity of resource, saya klik. Nah, saya pilih assignment. Oke, assignment, kemudian saya add. Nah, assignment name, misalnya saya kasih tugas analisa bisnis online. Misalnya. Terus deskripsinya tugas mendesain bisnis online. Nah, misalkan kayak gini. Kemudian saya display description biar bisa dibaca mahasiswa deskripsinya. Kemudian kita sertakan file-file pendukung. Nah, bisa jadi resume, bisa jadi apa, monggo tugasnya apa. Misal ini saya simulasikan, saya memberikan file yang bisa mereka pakai bahan untuk pendukung tugas. Contohnya ini, membangun bisnis dengan potensi 90% berhasil. Nah, jadi harapan saya bahwa mahasiswa yang saya kasih tugas bisa meng-create ide bisnis yang berbasis teknologi dan bagaimana meng-create itu dengan potensi di atas 90% itu bisa sukses. Oke, ini saya upload this file. Oke, kemudian setelah mengupload file pendukung, kalau memang ada, availability, saya bahas. Jadi tugas ini dikerjakan mulai hari apa atau tanggal berapa. Misalnya 1 April 2020 jam 00.00, berarti lewat tengah malam. Kemudian saya akan bahas due date dan cut off date. Kalau due date itu adalah batas akhir pengumpulan tugas, dan cut off date jika ini Anda enable, misalnya due date-nya, cut off date-nya tanggal 10 misal Anda tentukan gitu, maka ini bisa diartikan bahwa tugas dimulai tanggal 1 dan kumpulkan terakhir itu tanggal 8, tetapi masih ada toleransi 2 hari sampai tanggal 10 dengan misalkan adanya pengurangan nilai atau gimana, monggo. Jika nggak ada, maka ini ya tanggalnya disamakan. Maka ini sudah tidak bisa mengumpulkan tugas lebih dari tanggal 8, maka otomatis ditolak. Kalau ini ingatkan saya. Oke, ini saya centang. Kemudian submission types. Submission type ini ada dua, online text sama file submission. Nah, tugas yang online text ini tidak saya bahas karena menurut saya saat ini tugas yang berbasis teks itu sudah jarang dilakukan, ya apalagi di level perguruan tinggi, karena sekarang sudah harus ada analisa di dalamnya, di dalam tugas itu. Maka saya akan bahas yang file submission ini. Kemudian maximum number of upload file itu jangan sampai 20 file, nanti kita kerepotan sendiri. Saya biasanya kita kasih satu file aja.
terus batasnya adalah 5 mega. Nah, ini accepted file types itu apakah ini bisa dipilih ya tipe file yang boleh diupload apa? Apakah presentation atau dokumen? Nah, misalnya dokumen ya. Dokumen ini yang diperbolehkan. Kemudian kalau dua ya bisa dipilih dua, monggo. Mestinya bisa ntar. Saya belum pernah mencoba ya. Dokumen sama image. Oh ya bisa, oke. Nah, lebih dari satu bisa. Nah, misalnya satu aja dokumen. Terus kemudian saya save change. Oke, ketika sudah saya pilih, misal Bapak Ibu sekalian pengen yang sangat khusus, misalnya hanya PDF saja, ya titik PDF gitu, nggak apa-apa, bisa dikasih seperti itu sebagai inputan. Oke, kemudian save and display. Oke, oke. Terus di sini muncul ya partisipan ada satu. Ini sebagai contoh tadi mahasiswa yang memprogram kewirausahaan B itu ada satu partisipan. Terus kemudian due date-nya itu Wednesday 8 April 2020 dengan waktu 6 hari 5 jam. Kita view kalau ingin tahu. Nah, ini mahasiswa tes, jadi tes mahasiswa untuk login ke sini. Kemudian ini belum mengumpulkan tugasnya belum ada ya. Oke. Kemudian bagaimana sekarang jika kita ingin menilai ya dengan asumsi bahwa ada mahasiswa yang sudah mengumpulkan tugas dan akan kita nilai. Langsung berarti saya akan login dulu sebagai mahasiswa ya, saya sign out log out dulu. Kemudian saya login sebagai mahasiswa. Mahasiswa tadi namanya adalah mahasiswa untuk tes. Saya login. Oke. Kemudian di kewirausahaan B, saya karena mahasiswa yang ini yang ada tugas. Kemudian di sini, nah ini tugas mendesain bisnis online. Ini mahasiswa melakukan tinggal klik aja tugas dosen. Nah, yang perlu diperhatikan mahasiswa di sini due date-nya ini. Nah, ini batas akhirnya ini harus paham gitu, harus tahu gitu. Nah, ini nanti saya buatkan video khusus untuk mahasiswa bagaimana menjawab tugas dari dosen. Kemudian mahasiswa melakukan add submission. Oke. Nah, ini tinggal filenya aja di-upload pekerjaannya. Tadi karena berbentuk PDF, ya misalnya ini aja contoh analisa bisnis online. Ini terus kita upload this file. Ini mahasiswa yang melakukan. Oke, kita tunggu. Ini masih proses upload filenya. Oke ya. Oke, nah ini sudah masuk ya. Terus kemudian mahasiswa melakukan save change. Oke, ini sudah muncul ya. Terus kemudian kita lihat, kita login sebagai, saya login sebagai dosen yang memberi tugas ya. Oke, ini oke, kemudian saya login. Oke, kewirausahaan B saya lihat. Nah, di sini, nah ini tugas ya. Saya klik. Kemudian share view all submission. Nah, ini dia. Jadi, mahasiswa tes sudah mengumpulkan tugas jam ini. Nah, ini nanti kalau banyak akan banyak gitu ya. Nah, jadi ini bisa bisa tentukan feedback dan lain-lain, tapi saya cukup ini aja. Kemudian ketika ini kita klik ya, maka ini kita download, kemudian kita apa namanya? Kita nilai, terus grade-nya ya. Grade-nya, nah ini bisa kita nilai. Misalkan grade-nya 80 nilainya gitu ya. Terus ada komennya apa? Misalnya kurang detail misalkan kayak gitu. Terus kemudian kita save change aja. Oke. Oke ya. Sorry. Oke, kita save, kemudian kita lihat di posisi mahasiswa.
Oke, saya balik ke dashboard ya. Oke, Mbak. Saya back. Oke, saya ke dashboard, kemudian saya akan cek nilai yang saya berikan di mahasiswa. Maka saya login sebagai mahasiswa. Oke, kemudian di kewirausahaan B, saya cek. Oke, submission status. Nah, ini kurang detail, nilai 80. Nah, dari 100 yang tertinggi. Jadi, mahasiswa sudah bisa melihat nilai yang kita berikan. Nah, itu garis besarnya seperti itu. Oke, saya logout dari uji coba mahasiswa, kemudian saya login sebagai dosen. Nah, ya, jadi itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara memberi tugas ke mahasiswa beserta menilainya, ya. Jadi itu untuk tutorial kali ini. Oke, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.